Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jam 6 Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi Insyaallah kembali jumpa kita di Ngopi Asik. Ngopi bersama Jam 6. Yoi. Masya Allah. Jo, gimana kabar Jo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, udah sekian lama nih kita belum ketemu lagi Dari Ramadan. Ramadan ya, Ramadan. Terus Syawal, Lebaran belum ketemu lagi. Terakhir awal sampai pertengahan Ramadan lah kita jalan kemarin ya sama dari Tauhid Wakaf. Terakhir ketemu lagi nih. Jadi habis hampir sebulan lah ya. Hampir sebulan habis tur kemarin itu kembali ke kota masing-masing, terus tiba-tiba ya Mudik. Pak mudik ya? Alhamdulillah. Kemarin mudik ke Batam, alhamdulillah. Berapa hari di Batam? Hampir mau sebulan kayak. Sebulan ada kayaknya, Masya Allah. Mudik lama berarti. Mudik lama. Aman tapi ya? Alhamdulillah aman. Aman. Nah, kali ini kita mau ngejawab beberapa pertanyaan nih. Ada pertanyaan ya dari Sobat Jam 6 ya? Jam 6 kita. Ada yang bertanya kemarin itu, sorry. Coba cek dulu. Cek dulu. Nih ada Sobat Jam 6 yang bertanya, Bang, kenapa nama bandnya dikasih nama Jam 6 Point? Oh iya. Ini storynya Jam 6 Point berarti. Iya. Nah, kayaknya boleh Ajo yang jawab kayaknya, insyaallah. Kenapa namanya Jam 6 Point nih, proyekan kita nih, band kita nih? Sebenarnya Jam 6 Point itu kalau bahasa bandnya ya ngejam asik ya. Point itu lebih menyatakan tempat gitu ya. Jadi ngejamnya asik di tempat yang asik gitu. Betul. Nah, itu kalau secara bahasa band ya. Tapi kalau karena teman-teman nih basicnya musisi yang lagi belajar hijrah gitu, dan beberapa materinya juga banyak bawain materi-materi religius ya. Memang poinnya di sana gitu. Kalau bahasa religiusnya, jadi kita memang kita punya kegiatan apa namanya, itikaf di masjid gitu ya. Itikaf di masjid 3 hari, belajar apa ya, islah diri lah. Nah, dalam itikaf itu kita ada istilah yang namanya 6 point. Nah, 6 point itu merupakan arahan dakwah dari ulama-ulama kita ya. Nah, 6 pointnya itu yang pertama, yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, sholat dengan khusyuk dan kuduk, dengan khusyuk dan tertib ya. Tempatnya, waktunya, kemudian caranya cara Nabi berjamaah, tempat Nabi sholat di masjid, waktunya ya di mana azan dikumandangkan, waktunya awal waktu gitu. Sholat khusyuk wal kudu, itu poin kedua. Poin ketiga, ilmu ma'az zikir. Ilmu dan zikir. Jadi memang ilmu dan zikir itu mesti seimbang ternyata. Mesti balance. Kata Buya Hamka, iman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi. Ilmu tanpa iman seperti lentera di tangan pencuri. Nah, itu dua-duanya kena tuh. Jadi makanya nggak boleh ini, dia mesti seimbang. Jadi poin ketiga itu sebenarnya keseimbangan. Kemudian yang poin keempat itu ikramul muslimin, memuliakan sama muslim. Kita tidak belajar untuk tidak saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan gitu kan. Tidak sombong. Nah, itu poin keempat tuh. Ikramul muslimin ya. Iya, saling menutup aib saudara muslim gitu kan. Betul. Saling menutup kan. Ya kalau siapa bilang ada dalam satu kitab,
nggak salah Syekh Abdul Qadir Jailani. Koreksi kalau salah ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Oke. Nah, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Ini kalimatnya ulama. Dan bahkan Ustadz Dery Sulaiman sering itu perlu targib ini gitu. Artinya memang jangan sombong. Jangan sombong. Kita sesama pendosa. Jadi nggak boleh bicarakan dosa orang lain. Membicarakan dosa orang lain itu juga dosa. Betul. Jadi itu poin keempat. Poin kelima, ikhlas karena Allah. Nah ini yang lagi kita pelajari ya. Maksudnya mencoba meluruskan niat dalam setiap gerakan, dalam setiap program, dalam setiap aktivitas, bermusik maupun kehidupan sehari-hari lah. Kehidupan sehari-hari belajar ikhlas. Ya. Belajar ikhlas dengan apa yang sudah Allah tentukan gitu kan. Kemudian yang keenam itu dakwah. Nah, dakwah itu adalah ternyata siapapun orangnya, apapun profesinya, boleh dakwah. Musisi berdakwah dengan musiknya gitu. Yes. Asalkan tidak mengarahkan ke arah negatif ya, maksudnya ke arah positif. Pajak maksiat. Poinnya dakwah, yaitu kelima poin sebelumnya itu memang harus didakwakan kalau kita mau mendapatkannya itu. Gitu. Jadi kalau kita poin ke-6 lah. Iya, poinnya dakwah dulu gitu. Karena kalau kita ngajak, kita nggak mungkin nggak keajak tuh. Saya belum pernah nemuin, teman-teman sekalian, saya belum pernah nemuin orang azan, habis azan dia pulang, nggak sholat. Ya. Otomatis dia sholat. Seorang muazin itu ya. Seorang muazin dia. Kalau dia habis azan, ya Allah sholat, pasti dia langsung sholat gitu. Udah pasti. Jadi diumpama ini seorang dai itu, dia orang yang membagi-bagikan kebaikan. Orang yang membagi-bagikan susu, membagi-bagikan makanan, nggak mungkin dia nggak makan. Betul. Karena dia udah berbagi. Iya, betul. Orang yang membagikan susu, orang yang sudah berbagi berarti nggak mungkin dia nggak kebagian gitu. Kan berbagi itu tanda dia memiliki dan tanda dia mampu gitu. Betul. Nah, tinggal dari kita harus memampukan diri untuk buat itu dakwah gitu. Betul. Nah itu sebenarnya poin jam 6 point itu jam itu lebih menentukan waktu ya. Waktunya 6 point. Ya, waktunya 6 point. Waktunya 6 poin itu tadi gitu. Jadi jam 6 point ini sebenarnya juga notif gitu. Peringatan buat kita sebagai seorang dai, sebagai seorang yang diberikan amanah untuk dakwakan ini kalimatnya, itu jam 6 point itu notif buat setiap personilnya gitu. Mungkin itu penjelasan tentang sudah. Jadi sebelumnya mungkin belum pernah kita jelaskan ya secara detail nih apa itu jam 6 point sebenarnya. Nah kali ini nih sobat-sobat terjawab sudah ya. Baru terjawab sudah. Akibat si sobat satu ini bertanya, dia pengen detail, mungkin belum puas kali dia ya menanyakan jawaban sebelumnya, kayaknya ada yang kurang ini nih kayaknya. Ya benar, di sini ada jawaban sebenarnya insyaallah. Alhamdulillah. Thank you brother. Pertanyaannya mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari sobat-sobat mungkin. Kita bikinin lagi kontennya. Insyaallah kita jawab lagi insyaallah. Masya Allah. Ngopi dulu guys. Mantap kopinya nih. Ini mesti kopi Sumatera Barat ya. Kopi Padang. Oke. Robusta. Robusta Padang. Emang susah lidah tuh untuk lari dari cita rasa Robusta Sumatera Barat itu. Gak bisa kayaknya, emang lidah kita lidah Padang. Nih, langsung deh. Kalau menurut Ajo nih, gimana storytellingnya dari lagu Sirah kita nih, yang launching kemarin nih. Nih, gimana aja storytellingnya? Ya, jadi gini. Sirah itu lagunya, saya buat lagu itu kalau nggak salah itu di 2017 saya buat lagu. Ya, jadi udah lumayan lama itu lagu itu. Lagu itu lahirnya memang
udah pasti di malam hari itu ya. Udah pasti di malam hari. Sirah itu menceritakan tentang perjalanan seseorang yang akhirnya dia bertemu, dapat cerita, dapat kisah yang arahnya ke satu sosok, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih ke arah kayak curhatan sih. Curhat ya, iya kan? Maksudnya, kalau kita dengar liriknya emang pertama dikasih emang wah ini curhatan pribadi, iya sih. Iya. Jadi memang waktu buat lagu itu awalnya itu tanda tanya tuh, maksudnya gini. Dari gelap langkahku, maksudnya dari Ana ya, dari Ana yang masih kadang-kadang suka maksiat, suka gibah, suka ini. Pantas gak untuk rindu kepada Nabi? Nah, tapi pengen gitu, kita pengen punya perasaan rindu itu gitu. Karena dari beberapa kisahnya, bahkan ada satu riwayat yang kalau nggak salah Rasulullah ngomong kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya dia rindu kepada kita. Ya Abu Bakar, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Kata Abu Bakar, ya kita ini kan saudara, bukan? Kamu sahabat-sahabatku, gitu kan? Saudara-saudaraku adalah orang yang nggak pernah melihatku, tapi dia cinta kepadaku, dia beriman kepadaku. Gitu. Nah, aku rindu kepada dirinya. Gitu. Rasulullah rindu kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah tanpa bertemu dengan Rasulullah. Gitu. Jadi lebih ke arah lagu ini berusaha bagaimana membalas rindunya Nabi SAW pada Ana ya, pada kita semua gitu. Nah, makanya di tengahnya ada sholawatnya gitu. Ya, artinya ya dari awal ya dalam lelahku ya, sekarang setiap kita pasti punya masalah dan pasti capek lah menghadapi dunia ini memang. Maksudnya coba menyisihkan rindu ini di tengah keletihan kita itu gitu. Harusnya kan nggak di tengah keletihan ya, harusnya memang setiap saat kita mesti rindu kepada Rasulullah SAW. Tapi ini memang nampaknya memang manusiawi kita tuh kadang-kadang ingat agama ketika susah aja gitu. Ketika senang, ketika senang kita nggak ingat gitu. Dan memang lagu ini memang ketika itu memang lagi apa ya, lagi nggak ada kenikmatan dunia. Gitu. Nggak ada kenikmatan. Itu lagu. Nah kalau dari Pak Naim sendiri, apa yang dirasain dari lagu Syirah ini yang baru kita rilis ini? Memang dahsyat sih. Ini sebenarnya sebelum lagu Syirah ini ada, ini ada 3 lagu yang bercerita tentang Rasulullah SAW. Yang 3 lagu ini dari musisi yang berbeda. Itu pertama kali mendengarkan tuh emang langsung bisa meneteskan air mata nih. Karena mungkin itu tadi ada keikhlasan, ada ketulusan, kejujuran dalam lirik itu sendiri gitu. Ditambah dengan balutan nada dan musik yang dibikin kan. Jadi oke gitu. Jadi sebelum lagu Syirah ini nih ada lagu Sadari Sulaiman, Rasulullah itu pernah dengar, subhanallah. Itu langsung apa ya? Ya sama curhatan juga kan, cuma yang bikin sedih emang. Kedua ada brother kita Dawai, dia punya lagu judulnya Baginda. Oh, Bang Robi. Ya, Robi Gesya. Sama Reza. Itu ajib tuh lagunya tuh. Itu lagu itu pertama dengar itu paling jujur tuh. dia keluarin tanggal 17 Ramadan. Lagu tentang Rasulullah yang paling jujur ya. Ya Allah, itu benar-benar Itu ya, setelah itu ada brother kita Irang Arkad, dia bikin lagu tentang Rasulullah juga. Yang sholawat, Rindu Nabi. Kemudian itu 3 lagu ini dahsyat, ini bikin meneteskan air mata yang pertama kali dengar. Ketika dikasih lagu Syirah ini pun begitu, subhanallah. Kalau yang biasa kita mendengarkan udah jadi, ketika kita disuruh bikin sendiri, wah ajib maksudnya
kayak dicabik-cabik gitu ya. Kita Tapi sebagai musisi, tiga apa dari sekian lagu tentang Rasulullah itu kayaknya punya frekuensi masing-masing tuh, kayak Bang Irang tentang itu lain lagi tuh, rindunya tuh kayak rindunya seorang rocker banget gitu kan. dengan rocknya gitu. Tapi ajib sih. Ini pas Kalau ketemu Sira, ini kalau Bang Robi rindunya anak senja gitu. anak senja. Kayaknya Tapi dahsyat. dahsyat. Ustadz Dery dengan Ustadz Dery penguapaannya, dengan lirik rindu penguapaannya, masing-masing punya frekuensi yang beda. Tapi tujuannya sama tentang rindu kepada ketika Nabi. ketemu Sira ini pun dengan liriknya dengan segitu aja. Cuma udah dahsyat ya. Ternyata emang kayak apa ya? Kalau dulu mungkin biasa-biasa aja kita mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW, tapi ketika saat seperti ini disuruh mengerjakan untuk musiknya, aransemennya sama-sama kawan-kawan di Jam 6 Point, dahsyat. Perlu waktu yang panjang kita, terus Prosesnya juga agak lumayan. Produksinya dahsyat. Jadi ya rencananya kan memang di lagu ini apa ya, saya ini hanya sebagai pencipta aja kalau bisa gitu kan. Tapi memang Setelah kita pikir-pikir, setelah dipikir-pikir, harus ada nih biar apa ya, si punya lagu harus menyampaikan nih si hatinya langsung nih. Biar dan itu tarbiyahnya juga subhanallah. Masya Allah. Jadi pas masih ingat waktu kita ke take vokal di Bogor itu ajaib. Apa ya? Take vokal, Lampunya tuh listrik mati hidup sendiri ya. Iya. Mati hidup. Ini itu belum pernah tuh. Kayak jadi, apa sih, kayak daya turun. Kayak ada yang nurunin gitu. Tapi bukan PLN mati ya. Bukan PLN tapi mati. Akhirnya PLN mati tapi ya. akhirnya Mati terus hidup hidup mati lagi. semua. Hidup lagi, mati lagi. Iya. Hidup lagi. Terus dari data di komputernya Rizal hilang. Harus kembalikan data lagi, harus mondar-mandir Jakarta, Tangerang, Bandung. Buat recordingnya. Nah, itu terakhir itu puncaknya pas ketika take vokal di Bogor itu. Jadi kalau saya pribadi, saya kayak lebih nanya ke diri saya sendiri, ya Allah, apa kita nih nggak pantas nyanyikan lagu ini? Jadi lebih ke koreksi ke arah situ. Apa kita belum pantas untuk menyanyikan ini gitu. Nah, setelah ada perasaan itu malah tiba-tiba plak mudah semuanya. Itu udah jam 10-an lebih, setengah 11 kah, jam berapa itu udah malam sih. Nah, tapi iya sih emang apa ya, emang apa, rasanya bukan main-main, bukan perkara biasa ya. Kalau ya udah membicarakan tentang Rasulullah SAW ini, terkait dengan kita mencoba membawakan dalam satu lagu, kayak aduh, nggak main-main gitu loh. Karena bicara tentang manusia. Nggak cuma bicara apa yang nampak mata ya. Lebih ke ini juga, lebih ke batinnya juga ini dipertanyakan, lagu luruskan niat kayak gitu. Ini adalah lagu keempat yang bisa meneteskan air mata seketika langsung. Memang nggak sekali sih ketika kita di satu suasana sendirian gitu ya, atau suasana yang pas tuh, empat lagu ini kayaknya bisa meneteskan air mata. Dahsyat. Insyaallah. Ajib. Nah, sobat Jam 6 sekalian, berbarengan kemarin kita rilis single kita Sirah, bertepatan juga dengan kita rilis satu program yang insya Allah bermanfaat untuk umat, yaitu wakaf membangun negeri bersama Darut Tauhid Wakaf. Nah, untuk jelasnya mungkin Aji bisa jelaskan ini tentang program kita ini. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, program ini keren banget ya. Mungkin dari sekian banyak program kerjasama kita bareng Darut Tauhid, ini program saya rasa yang paling keren ya. Karena wakaf itu sendiri adalah cara cerdas kita dalam bersedekah sebenarnya. Karena wakaf itu sifat dia tidak boleh habis, tidak boleh berkurang. Jadi apa yang diwakafkan itu dia nggak boleh habis, dia nggak boleh berkurang sedikit pun gitu. Dari sisi manapun ya, baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi ibadah. Kalau untuk ibadah kan ada wakaf masjid namanya, wakaf 7 masjid. Kemudian ada dari sisi pendidikan juga ada wakaf pesantren. Ya. Makanya
kalau ada di Indonesia satu lembaga yang memang mengurusi wakaf gitu, saya rasa jalan tol di Indonesia clear semua. Gitu kan? Karena kita umat Islam berbondong-bondong untuk pembangun negeri ini dan untuk dinikmati sendiri gitu. Dan hasilnya memang itu jauh lebih produktif. Secara untuk pendidikan juga nantinya gitu untuk pendidikan, untuk infrastruktur dan yang lain-lain gitu. Nah, kita sama Darut Tauhid ini nanti insya Allah akan ada beberapa kegiatan atau program-program wakaf yang memang produktif membantu UMKM. Kemudian menciptakan satu produk-produk yang memang secara kepemilikan itu adalah milik umat. Ya, dan secara manfaat dan yang lain-lain manfaatnya untuk umat. Ya, dia dari umat untuk umat. Ya. Jadi memang manfaatnya besar sekali program wakaf ini. Mungkin teman-teman boleh nanti kalau buat teman-teman yang mau gabung, nanti informasinya mungkin ada di sini ya. Wah, ini ya. Dan ada juga di bionya Jam 6 Point ya. Instagram. Gabung kita menjadi teman-teman bisa gabung jadi sahabat wakafnya Jam 6 Point. Insya Allah kita bersahabat di dunia juga bersahabat di akhirat. Nah, makanya saya kutip beberapa nasihat ulama. Kata ulama itu sahabatmu syafaatmu. Jadi kita mau berusaha di dunia kita bersama, sahabatmu bisa menjadi sahabat, bisa menjadi syafaat kita. Itu insya Allah. Oke. Yoi. Nih berikutnya kita mau kasih informasi nih. Sebentar lagi sih insya Allah nih ya, nggak lama kita mau rilis lagi nih single yang kedua insya Allah. Oh iya ya. Lebih ke on proses ya. Iya, on proses ya. Insya Allah kita beri judul Yang Terbaik. Ini nggak kalah dahsyatnya dari lagu Sirah yang sebelumnya insya Allah. Nih gimana Jo? Ya, ini storynya luar biasa nih. Yang Terbaik nih, ini salah satu lagu yang penyambungnya dari Ajo juga. Iya. Yang Terbaik ini secara lirik ditulis oleh salah satu pimpinan pesantren putri pertama di Indonesia mungkin ya. Insyaallah. Koreksi kalau salah. Yaitu pesantren Diniyah Putri Parangpanjang. Ini pesantren bersejarah dari Syekhah Rahmah Indonesia dan alhamdulillah kita Pak ya, Jam 6 Point juga punya hubungan yang lumayan dekat dengan pesantren ini ya, dengan Ibu Zizi, Masya Allah orang baik sekali. Orang baik, pejuang. Jadi kalau kita udah berapa kali ke Diniyah itu ya, jadi kalau ke Diniyah itu terasa perjuangannya, perjuangannya itu terasa. Maksudnya memang ruh perjuangan Islamnya di situ beda, luar biasa. Makanya rencana juga saya punya anak perempuan nanti mau masuk ke sana juga. Recommended lah buat teman-teman yang punya anak perempuan, taruh di Diniyah Putri Parangpanjang. Storynya panjang tuh, bahkan mungkin beberapa sebagian besar story dari Buya Hamka. Ini sejarah Indonesia itu, sendiri kan. Iya, di Diniyah Putri ya. Mungkin ya. Buya Hamka juga pernah di sana, bahkan ya masih ada hubungan keluarga lah dengan Buya Hamka. Saya baca story beberapa kisah tentang Bunda Rahmah Indonesia, Masya Allah. Luar biasa. Ya, mulai dari perjuangannya dari sisi kebangsaannya, dari sisi agama, luar biasa. Bahkan tidak akan ada kuliatul banat di Mesir. Al-Azhar Mesir. LCMA-nya untuk perempuan ya. Tidak akan ada kalau enggak dari Diniyah Putri Parangpanjang. Masya Allah. Nah, lirik lagu ini ditulis oleh pimpinan Diniyah Putri Parangpanjang, Bu Zizi. Liriknya tajam sekali. Jadi nanti didengerin aja. Itu liriknya apa ya? Saya tahu story dari lagu itu. Nah, maksudnya Bu Zizi ceritain saya, ini lagu ini ditulis dari begini-begini ya. Memang lebih ke arah lagu ini menceritakan tentang
kita mesti yakin dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada diri kita. Lebih kayak itu. Lebih ke arah sana. Cuman memang tulisan tangannya Bu Zizi ini dahsyat. Jadi bukan di lagu ruhnya ini nyampe. Ini ya. Ruhnya nyampe. Pernah kita kerjakan. Ada beberapa lirik lagi dari Bu Zizi matematika. Cuma alhamdulillah nih kita dikasih kepercayaan dari Bu Zizi buat Jam 6 Point untuk menggarap lagu yang terbaik ini. Ya, Masya Allah. Semoga Bu Zizi menerima hasil kerjaan kita. Kan pokoknya tungguin aja. Insya Allah nggak lama lagi lah. Kita lagi masih on proses, ada mixing, mastering dan yang lain-lain gitu. Insya Allah. Segala rilis di semua digital platform. Insya Allah.